jadi kita di sini mau mewawancarai Tante sebagai narasumber kami. Kita mau tanya Tante, di kampung itu kira-kira Tante jadi pemeran apa ya di Posyandu? Ya, kebetulan Tante sebagai kader Posyandu ILP yang bertempat di Kelurahan Pajang, merangkap di situ ada siklus, jadi dari usia ibu hamil sampai lansia. Oh iya. Kalau gitu kita mau tanya Tante, kira-kira yang Tante tahu dari stunting itu apa ya? Stunting istilahnya ya kurang gizi ya. Itu dimulai dari waktu ibu pasca hamil. Nah, itu nanti kita bisa tahu dari di kandungan sampai dia melahirkan. Tuh. Terus selanjutnya? Nah, sebelumnya ini Tante tahu apa aja faktor dari stunting? Faktor. Iya. Mungkin ya bisa itu ya. Yang mempengaruhi bisa itu stunting kurang gizi. Terus sanitasi atau kurang kebersihan. Terus kalau di rumah itu ada yang perokok, itu bisa menyebabkan juga. Terus salah pola asuh yang salah. Biasanya kalau diasuh kayak pembantu kayak gitu, berarti kan nggak tahu gizi atau makanan yang diberikan anak dari istilahnya dari pembantu nggih. Misalkan itu orang tua kan langsung, tapi kalau pembantu kan kadang tidak tahu ini makanan ini dikasihkan apa enggak. Yang penting mungkin anak itu diem. Kalau dari balita. Nah, itu. Oke, baik. Terima kasih ya Tante. Ya. Tante tahu penyebab stunting gak? Penyebabnya? Tahu gak sih? Ya hampir sama ya. Iya. Penyebabnya ya itu tadi. Ya apa ya? Kurang asupan gizi. Terus itu loh. Kalau masih waktu itu yang buat balita ya. Kalau remaja ya kurang minum penambah darah. Nah, itu aslinya harus diminum secara rutin. Itu kalau dari remaja ya usia 13 lah, SMP kelas 1. Istilahnya anak kalau sudah menstruasi, nah udah datang bulan itu emang harus rutin minum itu dampaknya besok kalau sudah dewasa di saat mereka istilahnya harus siap kayak jadi seorang ibu ya, harus melahirkan. Nah kayak gitu ngaruh. Nah itu yang menyebabkan dari sekarang harus kita perhatikan. Biar bisa besok misalkan melahirkan anak itu tidak stunting karena juga dari kandungan juga ya. Nah, Tante tahu gejala stunting enggak? Ya, gejalanya ya hampir sama ya, maksudnya kalau dari waktu hamil ya kurang menjaga tadi makanannya, asupan gizi, terus sanitasi yang kurang bersih kayak gitu. Terus jangan ada yang di rumah itu merokok ya. Misalkan ada yang merokok ya tetap harus dijauhkan dari rumah, apalagi itu ada ibu hamil atau balita ya, itu anak-anak pun juga harus dijauhkan. Misi Tante, kita di sini mau ngasih brosur tentang stunting. Sebelumnya Tante tahu stunting nggak? Ya, stunting adalah kesehatan untuk anak-anak yang berat badannya berkurang. Gitu. Ya, benar sekali. Terus apalagi? Oh ya, Tante tahu faktor stunting itu apa aja? Faktornya ya ada gizinya, ya dah. Ya. Gizi. Terus cara menyajikan menu-menu untuk bayi, adik bayi. Ya. Terus lingkaran kepala, berat badan, ketinggian. Ya. Iya. Jadi faktor stunting itu ada banyak ya Tante. Yang pertama itu ada kurang gizi dalam waktu lama. Terus yang kedua ada pola makan. Yang ketiga itu ada sakit infeksi yang berulang dan lain sebagainya. Ya. Tante tahu nggak penyebab stunting itu apa? Penyebab stunting adalah ketelidoran ibu yang mengasuh karena tidak memenuhi gizi. Iya. Terus Terus apa lagi Tante? kedua
cara menyajikan itu kurang higienis. Iya. Ya betul, kurang asupan gizi, imunisasi sama sanitasi dan air bersih. Ya. Nah, Tante tahu nggak sih cara mencegah stunting? Cara mencegah stunting adalah menjaga kesehatan dulu terlebih dahulu, terus imunisasinya harus lengkap. Terus apa ya? Kurang satu apa? Oh ya, cara mencegah stunting itu pada ibu hamil itu mengonsumsi makanan bergizi, periksa kehamilan secara teratur, melakukan imunisasi, dan untuk balita, ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI yang bergizi, jaga kebersihan lingkungan, bawa anak ke posyandu secara teratur, dan imunisasi secara rutin. Ya. Oke, makasih Tante atas Ya. waktunya. Ya, terima kasih adik-adik. Ya, terima kasih. Ngày vô nhà thương, những ngày vô nhà thương, những ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.